Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Senin 10 Januari 2022 kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Pujian hormat kami hanya kepadamu Tuhan. Pagi yang indah Tuhan karuniakan sehingga memampukan kami untuk dalam kasih dan kemurahan-Mu melakukan aktivitas kami hari ini. Sebelum itu Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 20, firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh, berikatkan pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang diperjalankan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Perlengkapan senjata Allah. Ada ungkapan yang sering kita dengar, yakni kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Itulah sebabnya sehingga kita harus selalu waspada. Menjalani kehidupan di tahun 2022 ini, patutlah kita selalu waspada, sebab ada saja hal yang tidak baik bisa kita lakukan atau yang bisa dilakukan seorang lain kepada kita secara tak terduga. Dalam ayat 12 dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berbagai macam cara yang dipakai oleh iblis untuk menjerumuskan sehingga kita terjatuh. Hal itu bisa saja terjadi di tempat usaha dan pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, dalam jabatan, dalam pemerintahan, dan bisa juga terjadi di dalam jemaat dan pelayanan kita. Pergumulan-pergumulan yang sering menghampiri kita ketika membuat kita tertekan dalam beban berat, maka hal itu sering dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi iman kita.
Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 kita diingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bagaimana menghadapi kenyataan seperti ini? Dalam 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan, lawanlah dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita memakai perlengkapan senjata Allah, yakni berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju serahkan iman. Lebih lagi tetap berdoa dalam segala waktu di dalam roh, sebab lewat doa dan pinta kita, Tuhan mengasihani kita kekuatan dan kelepasan. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan terima kasih kami hanya kepadamu Tuhan, Allah sumber kekuatan dan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan mengawali kegiatan kami sepanjang hari ini, di awal minggu ini kami sungguh memohon Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan perlindungan dan penyertaan-Mu. Mendoakan perjalanan kehidupan keluarga kasih kami, keluarga Ibu Pasulu, keluarga Bapak Agustinus Pasambe, keluarga Bapak Jusa Kampu Lembang, keluarga Bapak Kuspa Mangalande, keluarga Bapak Hasan Mengale, keluarga Bapak Elin Palinggi, keluarga Bapak Rio Henry Malinggi. Tuhan, kami mendoakan perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami ini, Tuhan yang akan selalu ada memberikan kekuatan dan berkat-Mu, terlebih di dalam melaksanakan segala aktivitas bersama keluarga maupun dalam aktivitas pekerjaan, studi, dan usaha serta hal-hal yang lain yang direncanakan oleh segenap keluarga kasih kami ini. Tuhan sungguh buka jalan, melindungi, dan memberikan yang terbaik. Mendoakan pemerintah bangsa dan negara Indonesia agar dapat memerintah dengan adil dan bijaksana, itu semua karena Tuhan senantiasa memberkati. Mendoakan juga gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, Tuhan berkati dalam misi pelayanan yang dilakukan sehingga sungguh hadir membawa sukacita bagi semua orang sebagaimana Tuhan terus mengasihi kami. Bapa di sorga, mohon topangan-Mu menyertai anggota jemaat dengan segala harapan-harapannya, terlebih dalam menjalani dan mensyukuri hari karunia Tuhan sepanjang hari ini. Mampukan berkarya dengan luar biasa sehingga segala hal yang dilakukan senantiasa menyenangkan, senantiasa dijalani dengan tanggung jawab dan penuh dengan syukur karena Tuhan ada menopang dan memelihara. Mendoakan terus anggota jemaat yang bergumul karena sakit. Kami berdoa buat Ibu Nita Ruse, Opa Vipo, anak kami Grace, dan mungkin masih ada lagi yang bergumul karena sakit. Tuhan, Engkaulah yang akan bersama dengan mereka memulihkan keadaannya sehingga dengan berkat dan kasih-Mu kesembuhan itu boleh terjadi. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menolong proses peneguhan Majelis Gereja Jemaat Sidoarjo untuk penatua dan diaken yang sudah diselenggarakan di hari Minggu dalam jam ibadah kemarin, dan juga melanjutkan dengan pleno yang pertama. Kami percaya semua itu dapat berjalan semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Mampukan seluruh majelis gereja dan pengurus OIG untuk berkarya melayani jemaat-Mu di sini ya Tuhan, dan juga jemaat boleh mengambil bagian dalam setiap pelayanan sesuai dengan potensi yang Tuhan karuniakan. Tuhan, inilah syukur dan terima kasih kami. Kami datang berdoa berserah kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.